Kenalkan, nama saya Ahmad Tarigan. Saya dilahirkan dari keluarga non-muslim yang taat. Dan ketika saya masuk Islam, alhamdulillah Allah hantarkan saya untuk belajar lebih jauh tentang agama Islam di pesantren pembinaan mu'allaf An-Naba Center. Dan Masya Allah, sekarang saya rasakan manfaat yang sangat luar biasa. Setelah saya menyelesaikan pendidikan di An-Naba Center, sekarang saya menjadi seorang da'i. Alhamdulillah juga bisa berbahasa Arab. Dan saya betul-betul merasakan manfaat yang luar biasa. Dan di kesempatan ini saya sangat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pesantren An-Naba Center, kepada Ustadz Nababan, dan juga kepada seluruh muhsinin yang selalu membantu perjuangan An-Naba Center, pesantren pembinaan mu'allaf di sini. Iya, Masya Allah, luar biasa. Pemirsa, setelah beberapa lama kita didik di sini, hasilnya luar biasa jadi dai sekarang ya. Kalau boleh tahu nih pemirsa juga menunggu apa dulu yang mendorong Ahmad bisa tertarik masuk agama Islam ini? Baik Ustadz, saya ini kalau bagi saya Ustadz itu unik. Ketika saya remaja, di antara orang-orang seusia saya remaja non-muslim, saya itu sudah berpikir bahwa saya meyakini Tuhan itu pasti tidak mungkin banyak, dan Tuhan itu bahkan tidak mungkin satu. Karena bagi saya, kalau satu itu kan masih bisa dibagi-bagi. Jadi satu dibagi setengah-setengah, satu dibagi sepertiga, 0,3333. Jadi uniknya saya itu, saya sudah meyakini bahwa Tuhan itu tidak mungkin banyak dan tidak mungkin satu, padahal saya masih non-muslim. Jadi di saat itu alhamdulillah Allah takdirkan saya bertemu dengan teman-teman non-muslim. Mohon maaf, bertemu dengan teman-teman muslim di sekolah SMA negeri, dan saya meminjam yaitu Al-Quran berbahasa Indonesia dari teman saya itu. Terjemahan Al-Quran, terjemahan. Kalau Al-Quran kan dibuka dari cover kanan ke kiri. Tetapi saya buka Al-Quran yang saya pinjam ini dari cover kiri ke kanan. Terjemahan seperti biasanya. Dan Masya Allah, yang pertama kali saya baca adalah surat Al-Ikhlas. Di ayat pertama, Qul huwallahu ahad. Allah itu ahad, bukan wahid. Kalau wahid satu, berarti masih bisa dibagi-bagi. Tapi Qul huwallahu ahad, Allah itu esa. Di situ saya meneteskan air mata. Baru saya buka lembaran pertama, saya katakan, inilah agama yang saya cari-cari, yang sesuai dengan keyakinan saya. Dan kontan Ustadz, 6 bulan kemudian, dengan proses dialog dan perjuangan untuk berhadapan dengan keluarga, 6 bulan kemudian saya mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, saya masuk Islam Ustadz. Masya Allah. Memangnya apa perbedaan Esa dengan satu? Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, kalau Allah menunjukkan zat dirinya, yaitu Esa, aku adalah Esa, bukan satu. Kapan Allah mengatakan satu? Ketika misalnya ini orang Yahudi, ini orang Islam. Ketika Yahudi mengatakan dia punya Tuhan, Islam mengatakan dia punya Tuhan, lalu tegas Allah mengatakan ilahukum ilahu wahid, Tuhan kalian itu satu. Siapa yang satu itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana zat Allah Subhanahu wa ta'ala? Ditegaskan di awal surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allah itu esa. Masya Allah. Saya baru pertama kali mendengar ada perbedaan esa dan satu gitu ya. Masya Allah. Luar biasa ini. Padahal waktu itu belum muslim ya. Belum muslim. Sudah bisa membuat sebuah analisa gitu ya. Itu makanya saya katakan saya unik Ustaz. Alhamdulillah, luar biasa ya. Terus boleh diceritakan lagi, lanjutkan. Tentu di situ iman saya sudah goncang, di mana terjawab sudah bahwa keyakinan saya Tuhan itu tidak mungkin banyak, Tuhan itu tidak mungkin satu, karena Tuhan itu aneh kalau bisa dibagi-bagi. Bagi saya aneh. Dan ini keunikan ini saya yakin inilah yang akan menghantarkan saya nanti kepada agama yang benar. Dan ketika saya temukan itu dalam Islam, tentu tidak mudah Ustadz. Tidak mudah dalam arti saya akan berhadapan dengan keluarga besar saya yang mereka adalah non-muslim yang taat.
Dan terbukti ketika saya katakan saya menemukan apa yang saya cari selama ini di dalam Islam, mereka lantas tidak terima. Dan puncaknya itu ketika saya mengatakan saya ingin masuk Islam, orang tua angkat saya waktu itu yang saya dibesarkan oleh dia sudah angkat parang, Ustaz. Masya Allah. Karena pindah agama. Karena ingin pindah agama, belum pindah agama, karena ingin pindah agama. Karena orang tua angkat saya itu punya janji kepada orang tua kandung saya untuk saya dijadikan seorang non-muslim yang taat. Tapi alhamdulillah orang tua angkat saya 2 tahun setelah saya masuk Islam juga ikut dengan saya masuk Islam. Subhanallah. Tapi orang tua kandung tidak masuk? Belum, Ustaz. Masih hidup? Bapak kandung, beliau seorang pemuka agama. Allah ya beberapa tahun yang lalu meninggal dunia. Tidak sempat masuk Islam, tidak ya? sempat masuk Islam, dan dilanjutkan oleh adik saya dan abang saya. Tugas orang tua Tugas tadi. orang tua menjadi Terus pemuka bagaimana respon keluarga sekarang? Karena Ahmad kan sudah jadi ustadz ya. Ya, dari keluarga yang taat non-muslim, kemudian masuk agama Islam, bukan sekedar pindah ganti KTP, tetapi sekarang menjadi pendakwah. Tentu mungkin sudah juga banyak mengajak orang kepada Islam ya. Sudah banyak nggak mengislamkan orang dulu? Alhamdulillah beberapa orang telah kita syahadatkan, Ustaz. Subhanallah. Jadi sekarang ini hubungan dengan saudara-saudara yang kandung baik apa tidak? Jadi Ustadz, inilah istilahnya kebahagiaan kita mantan non-muslim yang masuk Islam itu dengan belajar. Kita punya prinsip. Tentunya ketika keluarga kita yang non-muslim itu ingin menarik kita kembali kepada agama yang dulu, kita jawab dengan tentunya alasan-alasan yang mereka juga harus membantah, harus coba membantah. Dan ketika mereka tidak bisa membantah apa yang alasan kita sampaikan ketika kita tetap bertahan pada Islam, akhirnya kita punya wibawa ketika mereka tidak bisa menjawab itu. Tetapi sebagai hablum minan nas, sebagai pertalian darah, saya tetap berusaha untuk menjalin silaturahim yang baik. Iya, dan betul. alhamdulillah saya tunjukkan bahwa Islam itu keluarga tidak putus, tetapi akidah tetap tidak bisa untuk dicampur aduk, Ustaz. Masya Allah.